Harimau laknat, keluar dari tubuh orang itu. Keluar, setan laknat. Macam-macam kamu ya. Mana ya? Biasa cebu, Pak. Mbak Surip memang hebat. Jempolan. Mbak Surip sakti banget ya? Kalian tahu kan, ini yang masuk di tubuh orang ini pasti dedemit harimau. Saya menggunakan mediasi dengan orang ini. Ada apa ini bapak-bapak? Nggak usah lugu. Mana pulusan utang suami ibu? Udah 6 bulan lebih, belum bayar. Maafkan saya pak, suami saya sudah meninggal. Saya juga nggak tahu kalau almarhum suami saya itu punya utang. Saya juga tahu kalau si Edi itu udah meninggal. Makanya kita itu kasih toleransi selama 1 bulan. Sekarang nggak ada yang namanya toleransi lagi. Bayar sekarang plus bunganya senilai 7 juta. Apa? 7 juta? Saya harus cari uang sebanyak itu dari mana, Pak? Untuk makan sehari-hari aja saya susah. Saya juga lagi nunggu anak saya. Sampai sekarang dia belum dapat kerjaan. Nggak usah ngeles, Bu. Saya nggak mau tahu. Bos kami sudah ngasih tempo cukup lama. Kalau nggak bayar juga, terpaksa rumah ini disita. Jangan setega itu, Bang. Saya mohon. Kalau sampai rumah saya ini disita, saya mau tinggal di mana, Pak? Kita kasih tempo 2 hari lagi. Kalau nggak bayar, ibu pergi dari rumah ini. Ingat, 2 hari lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi dari mana ibu dapat uang sebanyak itu? Setelah tragedi kesurupan itu, saya pun mulai ditunjuk untuk menjadi perantara sang dukun. Dari situlah awalnya tubuh saya dipakai untuk perantara. Jadi, Mbah nawarin saya kerja sama Mbah? Itu juga kalau kamu mau. Karena saya melihat di tubuhmu itu mudah sekali dimasuki bermacam makhluk halus. Tapi, saya jadi apa Mbah? Apa yang harus bisa saya bantu? Kamu akan saya jadikan mediator saya. Mediator. Sampai rumah saya ini disita, saya mau tinggal di mana, Pak? Kita kasih tempo 2 hari lagi. Kalau nggak bayar, ibu pergi dari rumah ini. Ingat, 2 hari lagi. Yang namanya mediator itu, kalau ada orang yang kena santet, guna-guna, nah, penyakit pasien itu akan dipindahkan ke badan kamu. Nanti Mbah Surip yang akan mengeluarkan dan mengobati dari badan kamu. Udah, ambil aja. Gajinya lumayan kok. Bu, kalau kerja tuh yang bener. Lihat tuh baju saya, kelunturan begini. Memangnya ibu pikir baju saya ini baju murah, ha? Baju saya baju mahal nih, Bu. Saya beli 200.000. Sekarang lihat nih. Rusak kelunturan tuh. Maafin saya, Bu Rani. Saya janji akan saya ganti. Ganti? Hah? Mau ganti pakai apa? Kamu aja datang ke sini aja mau pinjam uang lagi. Mau ganti pakai apa? Punya uang kamu? Insya Allah, Bu. Kalau saya ada uang, saya akan ganti. Makanya saya datang ke sini mau minta bantuan sama Ibu. Bantuan apa? Pinjam uang lagi, ha? Iya, Bu. Saya harus membayar hutang almarhum suami saya sebesar 7 juta. Kalau tidak, rumah saya akan disita, Bu. 7 juta? Memangnya kamu pikir uang 7 juta itu uang sedikit? Kamu itu ada-ada aja ya. Udah, pokoknya gaji kamu selama 2 bulan saya potong. Buat ganti baju saya yang kelunturan. Sekarang kamu pulang deh. Saya pusing. Aduh, perut saya sakit. Mbak Surip, aduh, tolong Pak. Perut saya sakit. Adi, tidur. Aduh. Aduh. Sakit. Wargo,
Keluar dari tubuh orang ini. Jangan ganggu. Bisa. Mbah, makasih Mbah. Saya jadi makin kasar kepada ibu saya. Ibu saya sangat ketakutan. Ibu saya minta supaya saya nggak ikut-ikutan. Dia khawatir terjadi apa-apa sama saya. Karena uang yang saya dapat lumayan besar. Saya mencoba menenangkan ibu saya dan bilang kalau saya baik-baik saja. Enggak, Bu. Adik kan tetap kerja sama paranormal itu. Apa yang sudah kamu lakukan itu sangat berbahaya, Nak. Ibu tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Udah deh, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Yang penting Ibu terima uang aja nih. Nih. Enggak. Adi, ibu itu khawatir sama kamu, Nak. Ibu lihat kamu itu kesurupan. Badria! Hei, Badria! Halo! Ada apa lagi bapak-bapak ini datang? Ibu harus bayar utang sekarang juga. Saya janji, saya akan bayar hutang almarhum suami saya. Kalau saya sudah ada duit, Pak. Ibu kira bisa main-main sama kita? Bang, lepasin ibu saya, Bang. Nih, ambil uangnya. Pak, jangan ambil uang itu, Pak. Itu uang haram. Udahlah, Bu. Jangan mikir uang itu haram. Yang penting utang ibu lunas, ya. Enak aja lunas. Ini itu baru hutang kalian. Belum beserta bunganya. Dasar makan orang pelit. Hah? Tunggu, gua. Ayo, Bang. Sekarang bayar utang. Bayar bunganya. Ayo, Bang. Ayo. Jangan. Asik ke tuan. Ayo ikut. Ayo. Tolong, Bu. Ayo. Berani-beraninya kalian memukul cucuku. Lupa kalian. Masukkan api dong. Beberapa kali ibu memang melihat keanehan pada diri saya. Katanya ada sosok yang menempel pada tubuh saya. Makanya ibu selalu meminta saya untuk menyudahi pekerjaan itu. Awalnya saya emang tidak mau. Sampai akhirnya saya sadar sudah bersikap kasar sama ibu. Kamu mau kemana? Ya mau kerja lah, Bu. Jangan. Kamu nggak usah kerja. Sudah cukup kamu kerja di tempat seperti itu. Apaan sih, Bu? Udah deh, Bu. Yang penting kita punya uang. Ibu khawatir, Nak. Jangan ya, Nak. Kamu jangan kerja lagi di tempat itu. Ibu tidak mau kamu terus-terusan berbuat dosa, Nak. Minggir, Bu. Adi, Apa kamu bilang? Kamu mau mundur jadi mediator saya? Maaf, Mbah. Saya udah nggak kuat, Mbah. Baru berapa hari badan saya udah sakit semua. Saya Diam. Gak usah banyak bicara. Kerja aja yang benar. nggak bisa, Mbah. Maaf, Mbah. Ini kenapa, Mbak? Ini karena melanggar aturanku. Bawa dia ke kamar.